Minggu, selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabarnya? Pasti semuanya luar biasa. Yes. Oke, sekarang kita akan sekolah minggu. Semua anak-anak yang masih jalan-jalan, yang masih lari-lari, ayo ambil posisi duduknya yang baik. Ayo tunjukkan kepada Tuhan bagaimana beribadah kepada Tuhan dengan baik ya. Oke, untuk itu semuanya bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengangkat pujian Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Oke, semuanya lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau sudah membangunkan anak sekolah minggumu dengan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, kini tiba saatnya anak sekolah minggumu akan beribadah kepadamu Tuhan. Berkatilah ibadah ini mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, anak sekolah minggu, Tuhan sudah menyertai kita selama 7 hari lamanya. Tuhan sudah menciptakan 7 hari. Ayo, siapa-siapa yang tahu sini hari-hari yang Tuhan sudah ciptakan? Mari kita sama-sama menghitungnya ya. Ayo semuanya, jadinya 7. Ayo 1, 2, 3 kita mulai hari Senin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 hari Tuhan sudah menyertai kita. Untuk itu, bagaimana caranya kita membalas cara Tuhan menyertai kita? Yaitu dengan menjadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran. Tidak ada yang suka membantah kepada orang tuanya ya. Oke, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Ibu Guru Tri. Untuk itu, mari kita sama-sama mengangkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya anak-anak sekolah minggumu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran anak sekolah minggumu sehingga dapat mendengarkan firman-Mu ini dengan baik. Dan berkatilah juga buat Ibu Guru Tri yang akan bertakan firman-Mu Tuhan. Kiranya dapat memberitakan firman-Mu dengan baik Tuhan. Ajarlah anak-anakku untuk menjadi anak yang dengar-dengaran Tuhan sehingga dapat memahami firman-Mu ini dengan baik Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu Ibu Guru mau tanya dulu sama anak-anak sekolah minggu. Dapatkah kalian melakukan sebuah pekerjaan? Misalnya mengangkat meja atau menyapu. Nah, apakah anak-anak sekolah minggu kalau disuruh misalnya seperti itu? Apakah anak-anak sekolah minggu menerima pekerjaan itu atau menolak pekerjaan itu?
Nah, Ibu Guru yakin dan percaya pasti ada yang jawab, "Ih, saya terima ji Bu Guru." Bahkan ada pula mungkin yang menjawab, "Ih, saya tolak Bu Guru karena tidak tahu Kak." Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan cerita di mana ada seseorang yang akan diberikan pekerjaan. Nah, apakah seorang itu menerima pekerjaan itu atau tidak? Nah, dengarkan ceritanya Ibu Guru. Tetapi sebelum Ibu Guru cerita, Ibu Guru akan membacakan bahan cerita kita pada pagi hari ini yang terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai Hakim-Hakim 8 ayat 35. Nah, tetapi Ibu Guru akan membacakan Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Ayo, dengarkan ya. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani." Nah, anak sekolah minggu, masih ingat tidak dengan bangsa Israel? Tentunya pasti masih ingat ya. Setelah hidup berdamai dengan Tuhan, ternyata bangsa Israel ini kembali lagi melupakan Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan menghukum bangsa Israel. Dengan cara apa? Oh, ternyata Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan orang Midian. Nah, 7 tahun lamanya orang Midian ini berkuasa atas orang Israel. Oleh karena itu, orang Israel ini sangat-sangat ketakutan terhadap bangsa Midian. Nah, mereka akhirnya pergi bersembunyi. Mereka membangun sebuah kubu-kubu atau mereka bersembunyi di atas pegunungan, di gua-gua mereka bersembunyi karena saking takutnya terhadap bangsa Midian. Nah, oleh karena itu akhirnya orang Israel ini kembali lagi mengingat kepada Tuhan. Nah, mereka berseru kepada Tuhan, mereka meminta pertolongan kepada Tuhan supaya mereka ditolong, supaya mereka dibebaskan dari orang-orang Midian ini. Nah, akhirnya apa anak sekolah minggu? Tuhan pun mendengar seruan mereka. Akhirnya Tuhan mau menolong bangsa Israel. Nah, Tuhan menghadirkan seseorang untuk menolong bangsa Israel. Nah, seseorang ini bernama Gideon. Ayo kita sama-sama katakan Gideon. Nah, Gideon ini dipilih oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Dia dipilih oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Nah, dia adalah pahlawan yang gagah berani yang dipilih oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel dari orang-orang Midian ini. Nah, ketika itu anak sekolah minggu, suatu hari tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan menampakkan dirinya ke Bapak Gideon ini. Nah, dia mengatakan bahwa Tuhan telah menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu, engkau akan memimpin bangsa Israel untuk melawan orang-orang Midian ini. Nah, apa jawabnya Bapak Gideon? Tuhan sudah meninggalkan kami. Kenapa Tuhan memilih saya untuk memimpin bangsa Israel? Nah, anak sekolah minggu, ternyata Bapak Gideon ini ragu. Dia ragu terhadap apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Dia meminta pertolongan supaya Tuhan memberikan tanda kepada Bapak Gideon untuk betul-betul bahwa Tuhan yang betul-betul memilih Bapak Gideon ini untuk memimpin bangsa Israel. Nah, karena Gideon ini meminta petunjuk kepada Tuhan, tidak berhenti dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Akhirnya apa anak sekolah minggu? Ketika itu Bapak Gideon ini masuk ke dalam rumahnya.
Nah, dia mengolah seekor anak kambing dan membuat roti yang tidak beragi. Kemudian dia membawanya keluar, lalu menaruhnya di atas batu. Nah, ketika itu tiba-tiba di atas batu itu menyalalah api. Api itu memakan habis daging dan roti itu. Nah, seketika itu juga malaikat Tuhan menghilang dari pandangan bapaknya Gideon. Nah, anak sekolah minggu, itulah tanda yang diberikan Tuhan kepada Bapak Gideon. Tetapi anak sekolah minggu, ternyata Bapak Gideon ini dia masih ragu. Dia masih meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, anak sekolah minggu, Tuhan juga tidak berhenti memberikan petunjuk kepada Bapak Gideon. Akhirnya karena banyak petunjuk yang diberikan oleh Tuhan, akhirnya Bapak Gideon ini percaya bahwa betul-betul Tuhan yang memilih Bapak Gideon ini untuk memimpin bangsa Israel untuk melawan orang-orang Midian. Nah, suatu hari anak sekolah minggu Gideon ini pergi berkemah bersama dengan rakyat-rakyatnya. Nah, mereka berkemah di dekat sungai yang ada di sana. Mereka berkemah di sana, kemudian tiba-tiba berfirmanlah Tuhan kepada Bapak Gideon. Nah, dia katakan, Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Nah, katakanlah kepada mereka, jikalau mereka takut untuk berperang, sebaiknya mereka harus pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan akhirnya apa anak sekolah minggu? Ternyata 22.000 orang yang bersama-sama Bapak Gideon itu akhirnya pulang dan tersisa 10.000 orang saja. Nah, ketika itu Tuhan berfirman lagi, Gideon, masih terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Suruhlah mereka untuk pergi minum ke Sungai Haran. Nah, saya akan memilih mereka di sana. Bagi siapa yang minum dengan tangannya, dialah yang akan aku pilih. Nah, akhirnya mereka pun melakukan seperti itu. Dan apa hasilnya? Ternyata anak sekolah minggu hanya 300 orang yang terpilih di antara bangsa Israel. Nah, 300 orang yang terpilih untuk menjadi pasukannya Bapak Gideon. Nah, suatu hari anak sekolah minggu, Bapak Gideon ini mempersiapkan segala sesuatunya untuk berperang bersama dengan 300 orang pasukannya. Nah, ketika itu Bapak Gideon dan pasukannya itu mempersiapkan satu trompet. Mereka membawa trompet, terus mereka juga membawa kendi. Kendi itu biasanya yang kita sebut dengan pot. Tahu pot? Pot yang terbuat dari tanah liat. Nah, mereka membawa trompet dan pot atau kendi. Nah, ketika hari mulai malam, mereka pun bersiap-siap untuk pergi berperang. Nah, mereka pun perlahan-lahan mendekati perkemahan orang Midian. Nah, ketika itu anak sekolah minggu, mereka menunggu aba-aba dari Bapak Gideon. Ketika Bapak Gideon memberikan aba-aba kepada pasukannya, akhirnya pasukannya pun meniupkan trompet dengan kencang sambil mereka mempecahkan kendi yang mereka bawa. Nah, sambil mereka berseru, untuk Tuhan dan untuk Gideon, untuk Tuhan dan untuk Gideon. Mereka berseru-seru tiada henti. Dan ketika itu anak sekolah minggu, orang Midian yang mendengar itu, mereka ketakutan. Mereka lari, mereka kabur, mereka takut dengan orang Israel yang mengepung mereka. Nah, anak sekolah minggu di sini Tuhan telah memberikan bukti kepada Bapak Gideon bahwa Tuhan menyertai Bapak Gideon bersama dengan bangsa Israel untuk menolong bangsa Israel melawan orang-orang Midian. Nah, pada saat ini inilah cerita kita, demikian cerita kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Judulnya pada pagi hari ini yaitu Gideon. Bahannya dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai Hakim-Hakim 8 ayat 35.
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh Ibu Guru Tri. Untuk meresponi itu, mari kita mengangkat pujian, mari kerja sama buat Tuhan. Ayo semuanya tepuk tangan. Mari kerja sama-sama buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Kini tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu jangan berikan persembahannya dengan sedih hati atau karena paksaan ya. Ayo, untuk itu mari kita sama-sama mengangkat pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Nah, anak sekolah minggu, kita akan doa syafaat dan doa persembahan. Mari semua mengambil sikap doanya. Ayo kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang begitu baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami dalam beribadah. Biarlah puji-pujian ini itu boleh berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, pada saat ini pula kami, anak-anak sekolah minggumu, telah membawa sebagian kecil dari ungkapan syukur kami, yaitu persembahan kami. Tuhan, mari memberkati persembahan ini agar bermanfaat bagi pelebaran akan firman-Mu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggumu dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Tuhan berkati, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, berkati mereka dalam setiap aktivitas mereka, baik dalam belajar, baik dalam bermain. Tuhan berkati, biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa buat anak-anak sekolah minggumu yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Kami tidak dapat menyebutnya satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan yang melihat anak-anak kekasih yang dalam kelemahan tubuh. Berkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga dari dalamnya Tuhan itu boleh menjadi berkat kesembuhan bagi anak kekasih, sehingga mereka boleh kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua dari anak-anak sekolah minggumu, papa, mama, om dan tante, opa, oma. Berkatilah mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka. Berikanlah mereka selalu kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, terkhusus dalam mendidik anak-anak sekolah minggumu di tempat ini seturut akan kehendak Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan di dalamnya. Pada saat ini pula Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, baik bagi pemerintah kami. Tuhan berkati, berikan hikmat, kebijaksanaan dalam menata pemerintahan ini, biarlah apa yang mereka kerjakan itu berkenan di hadapan hadirat Tuhan.
Terkhusus Tuhan pada saat ini di mana pandemi corona belum berakhir, kami yakin dan percaya Tuhan akan yang memberkati kami semua, menjauhkan kami dari virus corona ini, sehingga kami yakin dan percaya Tuhan akan mengangkat virus corona ini dari bumi ini, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, inilah doa kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya, buat anak-anak di rumah, jangan lupa jaga kesehatannya. Kalau keluar rumah, pakai masker dan jangan selalu lupa cuci tangannya, ya. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama mengangkat pujian. Bila Roh Allah ada di dalamku. Ayo yang belum berdiri silakan berdiri. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita ulangi sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.